Shalom, perkenalkan nama saya Fitrani Pangarungan dari kelas C, Prodi Pendidikan Agama Kristen, NIM 10 20 21 83 89. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian kurikulum itu sendiri. Kurikulum merupakan seperangkat atau suatu sistem rencana dan pengaturan mengenai bahan pembelajaran yang dapat dipedomani dalam aktivitas belajar mengajar. Di sini, pada intinya kurikulum adalah rencana dalam pembelajaran. Secara Latin, istilah kurikulum berasal dari bahasa Latin yaitu kurikuler, yang berarti jarak yang harus ditempuh oleh seorang pelari. Dengan demikian, dalam pengertian sempit kurikuler diartikan dengan sejumlah mata pelajaran yang harus dipelajari oleh peserta didik dalam jarak waktu tertentu. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengetahuan atau pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pembelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Selanjutnya yaitu kurikulum pendidikan agama Kristen. Pengertian kurikulum pendidikan agama Kristen itu adalah program yang direncanakan oleh gereja dalam mendidik jemaat termasuk pemuda untuk memahami kehendak Allah dalam hidupnya. Kurikulum pendidikan agama Kristen memiliki peran yang sangat penting dalam proses pendidikan agama Kristen itu sendiri, karena tidak terlepas hubungannya dengan pengalaman belajar yang dialami oleh pemuda. Kurikulum pendidikan agama Kristen adalah pengalaman belajar di bawah bimbingan, di mana kurikulum berorientasi pada Alkitab sebagai kegiatan yang dibimbing dan dilaksanakan oleh para pendidik Kristen agar dapat membawa peserta didik lebih dekat pada kedewasaan dalam Kristus. Selanjutnya, tujuan kurikulum pendidikan agama Kristen. Pendidikan agama Kristen bertujuan sebagai sarana untuk mengukur kemampuan diri dan konsumsi pendidikan. Hal ini berkaitan dengan pengajaran target yang membuat peserta didik dapat dengan mudah memahami materi ataupun melaksanakan proses pembelajaran setiap harinya. Dengan mudah menjadikan peserta didik sebagai manusia yang beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, bertakwa dan berakhlak mulia, meningkatkan pemahaman, keimanan, penghayatan dan pengalaman peserta didik tentang agama sehingga menjadi manusia yang patuh pada perintah Tuhan. Dalam kurikulum pendidikan agama Kristen bermanfaat karena memiliki peran penting dalam proses pengajaran, di mana kurikulum pendidikan agama Kristen tidak terlepas hubungannya dengan pengalaman belajar yang dialami oleh pemuda. Hal ini berarti bahwa kurikulum pendidikan agama Kristen harus disediakan oleh gereja dan disusun sebaik mungkin agar dapat meningkatkan spiritualitas pemuda Kristen, menjadikan seluruh bangsa menjadi murid Kristus dan mengajar mereka melakukan segala perintah-perintahnya. Dalam kurikulum ada beberapa jenis di Indonesia, yaitu yang pertama, kurikulum rencana pembelajaran pada tahun 1947, yang kedua rencana pembelajaran terurai pada tahun 1952, yang ketiga kurikulum pada tahun 1964, 1968, 1975, 1984, 1994. Yang keenam, suplemen kurikulum pada tahun 1999, dan yang ketujuh kurikulum berbasis kompetensi atau KBK tahun 2004. Dalam pengembangan kurikulum pendidikan agama Kristen, bahasa Latin dari kurikulum pendidikan agama Kristen ialah kurikulum atau kurir, pelan atau kurere, tempat berpicau. Dalam bahasa Prancis, kurir yang artinya turun yaitu berlari. Dalam bidang olahraga disebut kurikuler,
yaitu suatu jarak yang ditempuh oleh pelari atau mereka dalam perlombaan dari awal sampai akhir. Bagaimana konsep kurikulum secara luas? Yang pertama, dalam pandangan progresif, pandangan yang muncul adalah pandangan bahwa kurikulum adalah pengalaman belajar. Seorang pakar pendidikan Kristen yaitu Campbell menekankan bahwa to be composite of all the experiences children have under the guidance of teacher, yang artinya kurikulum terdiri dari keseluruhan pengalaman yang didapatkan oleh peserta didik di bawah bimbingan pendidikannya. Yang kedua yaitu kurikulum sebagai substansi, yaitu kurikulum dipandang sebagai suatu rencana kegiatan belajar bagi murid-murid di sekolah atau sebagai suatu tujuan yang ingin dicapai. Yang ketiga, kurikulum sebagai suatu sistem, yaitu suatu sistem kurikulum sebagai bagian atau substansi dari seluruh kerangka organisasi sekolah atau sistem sekolah. Yang keempat, kurikulum itu adalah rencana. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengetahuan mengenai tujuan, isi, dan bahan pembelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran. Yang kelima, di lain pihak, kurikulum adalah pandangan dari kurikulum yang direncanakan dan kurikulum operasional saat mengajarkan sekolah. Misalnya pada kurikulum, konten yang disediakan sebagai pembelajaran dan pengalaman pembelajaran mereka yang aktual yang dipandang oleh kurikulum yang direncanakan dan dioperasionalkan. Dalam pendidikan agama Kristen, hakikat para pendidikan agama Kristen adalah suatu usaha sadar, sistematis, berkesinambungan dalam dimensi religius manusia untuk mewariskan, mendapatkan, dan memungkinkan pertumbuhan dari kepercayaan, nilai sikap Kristiani serta perilaku Kristiani yang dapat disimpulkan dalam mengasihi Allah melalui kasih kepada sesama dan ciptaannya. Dari hakikat Kristen, pencarian akan yang tersanden secara eksplisitnya dicirikan oleh kepercayaan kepada Allah yang menyatakan diri dan kehendaknya dalam Yesus Kristus sebagai mana disaksikan. Pendidikan agama Kristen memiliki hakikat politis, menggunakan kuasa dengan peserta didik untuk membebaskan dan memberdayakannya. Komponen-komponen kurikulum merdeka. Komponen kurikulum merdeka terdiri dari konstruktivisme, inquiry, bertanya, learning, community, modeling, authentic assessment, program merdeka belajar. Di sini beberapa pengertian dari di atas, yaitu konstruktivisme lebih mengarahkan perhatiannya kepada bagaimana seseorang mengkonstruksi pengetahuan dari pengalamannya, struktur mental dan keyakinan yang digunakan untuk menginterpretasikan objek dan peristiwa. Konstruktivisme adalah sebuah teori yang memberikan kebebasan terhadap manusia yang ingin belajar atau mencari kebutuhannya dengan kemampuan untuk menemukan keinginan dan kebutuhannya tersebut dengan bantuan orang lain. Inquiry atau inquiry adalah setiap proses yang bertujuan untuk menambahkan pengetahuan, memecahkan keraguan atau memecahkan masalah. Teori inquiry ini adalah penjelasan tentang berbagai jenis inquiry dan perlakuan terhadap cara setiap tipe inquiry mencapai tujuannya. Selain itu,
Pembelajaran inquiry pendidikan menyiapkan peserta didik untuk menjadikan ahli dalam melakukan pencarian solusi atas suatu masalah yang sedang mereka hadapi. Yang ketiga, bertanya merupakan ucapan verbal yang meminta proses dan seseorang yang dikenai. Respon yang diberikan dapat berupa pengetahuan sampai dengan hal-hal yang merupakan hasil dari pertimbangan. Yang keempat yaitu learning community adalah sebuah grup untuk saling berdiskusi dan berbagi pengalaman serta ilmu pengetahuan terhadap suatu ketertarikan dalam hal yang sama atau yang telah disepakati. Yang kelima, modeling. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah hal menjadi gadis atau pria menjadikan model. Jadi, modeling atau peragawan adalah seorang yang memiliki bakat kemudian dipekerjakan untuk tujuan menampilkan dan mempromosikan pakaian model atau produk lainnya dan untuk bertujuan iklan atau promosi untuk karya seni. Yang keenam yaitu authentic assessment, merupakan istilah yang diciptakan untuk menjelaskan berbagai metode penilaian alternatif yang memungkinkan siswa dapat mendemonstrasikan kemampuannya dalam menyelesaikan tugas-tugas dan menyelesaikan masalah. Dalam penilaian autentik yang dikembangkan terdiri dari instrumen penilaian kognitif, soal teks, penilaian sikap atau spiritual dan sosial, berupa penilaian diri dan berteman, penilaian keterampilan atau kinerja dan proyek. Yang ketujuh yaitu program Merdeka Belajar, merupakan suatu pendekatan yang dilakukan supaya siswa dan mahasiswa bisa memiliki pembelajaran yang diamati atau diminati. Hal ini dilakukan supaya para siswa dan mahasiswa bisa mengoptimalkan bakatnya dan bisa memberikan sumbangan yang paling baik bagi bangsa. Program yang dibentuk pembelajaran Merdeka Belajar diantaranya program magang atau praktek industri, proyek desa, pertukaran pelajar, penelitian atau riset, wirausaha, studi atau proyek independen, proyek kemanusiaan, mengajarkan sekolah. Yang kedelapan yaitu kurikuler, merupakan kegiatan pendidikan dalam mata pelajaran dan pelayanan konseling untuk membantu pengembangan peserta didik sesuai dengan kebutuhan, potensi, bakat, dan minat instet mereka melalui yang diselenggarakan oleh pendidikan atau tenaga kependidikan yang berkemampuan dan berwenang di sekolah atau di lingkungan. Kokurikuler adalah kegiatan pembelajaran peserta didik yang dilaksanakan untuk penguatan, pendalaman, dan pengayaan mata pelajaran yang telah dipelajari dalam kegiatan intrakurikuler di sekelas. Intrakurikuler bertujuan untuk membantu dan menumbuhkan kemampuan akademik siswa. Yang terakhir yaitu ekstrakurikuler, merupakan kegiatan di luar pendidikan akademik yang berfungsi untuk mendukung kegiatan akademik dan pengembangan aspek tertentu dari kurikulum yang ada. Selanjutnya yaitu model pengembangan kurikulum. Yang pertama yaitu model administratif, merupakan model pengembangan kurikulum paling lama. Model ini sering disebut garis dan staf atau top down atau line staf. Munculnya model tersebut berawal dari inisiatif dan gagasan pengembangan dari para administrator pendidikan
dan menggunakan prosedur administrator pengembangan model ini bersentral pada wewenang dan pemerintahan pusat. Pemerintahan pusat melalui pejabat pendidikan yang berwenang dalam semisal Dirjen Pendidikan membentuk Komisi Pengajaran dan Pengembangan Kurikulum. Anggota Komisi Pengajaran dan Pengembangan Kurikulum ini terdiri dari pejabat di bawah Dirjen, para ahli pendidikan, ahli kurikulum, ahli disiplin ilmu, para tokoh dan dunia kerja dan perusahaan. Adapun keunggulan dari model administratif ini yaitu lebih terarah. Yang kedua, melaksanakan ujian secara bersama dan serentak. Guru hanya sebagai perantara. Yang ketiga, negara dapat mengukur mutu pendidikan. Dalam setiap keunggulan terdapat juga kekurangan. Kekurangan dari model administratif ini adalah sulit menyesuaikan situasi dan kondisi dalam sekolah. Yang kedua, di awal pengembangan administratif membutuhkan bimbingan sehingga adaptasi berlangsung lama. Yang ketiga, bisa saja di sekolah yang merasa mampu menyusun sendiri kurikulum merasa hebat sendiri. Yang keempat, guru sulit menentukan kurikulum untuk bahan mengajar di sekolah. Yang kedua yaitu model grassroots dari bawaan. Akan berkembang pada sistem pendidikan yang bersifat desentralisasi. Model ini mendasarkan diri pada anggapan bahwa penerapan suatu kurikulum akan lebih efektif jika pada pelaksanaannya di sekolah sudah diikut sertakan sejak mula pengembangan kurikulum. Artinya, guru yang mengembangkan dan mengimplementasikannya sendiri. Keunggulan dari model grassroots ini yaitu kurikulum bersifat sederhana dan mudah karena dikembangkan oleh guru. Yang kedua, memungkinkan membangkitkan kemampuan guru. Yang ketiga, sesuai dengan sarana dan prasarana sekolah. Kekurangan dari model ini yaitu bagi sekolah yang belum mampu mengembangkan kurikulum sendiri merasa akan sulit. Yang kedua, sulit kontrol pemerintahan setempat sehingga sulit mengadakan ujian serempak. Yang ketiga yaitu model sentral desentral. Separuh dikembangkan pusat dan separuh oleh guru. Terjadi pada kerjasama antara pihak pejabat tinggi, pendidik dengan guru di lapangan. Yang keempat yaitu model Beckham. Model ini dipromosikan oleh G.A. Buckham pada tahun 1964, yaitu mengemukakan ada 5 langkah penting dalam pengambilan keputusan pengembangan kurikulum. Untuk merancang sebuah kurikulum ada 5 langkah, yaitu menetapkan wilayah pilot project meliputi wilayah metropolitan. Yang kedua, menempatkan tim personalia untuk ikut terlibat dalam pengembangan kurikulum dan harus memilih guru-guru dari suatu wilayah tertentu. Yang ketiga, penerapan uraian tugas dan pengorganisasian personalia terdiri dari tim pengembangan kurikulum. Yang kedua yaitu tim peneliti kurikulum. Yang keempat yaitu tim untuk mempelajari kemungkinan penyusunan kurikulum baru. Yang keempat yaitu tim penerus untuk kriteria kurikulum yang sudah disusun. Yang kelima yaitu tim penyusunan dan penulisan kurikulum baru yang tidak memiliki hak sehingga prosedur kerja yang akan dilalui adalah merumuskan tujuan baik umum dan khusus, memilih atau menseleksi materi, menentukan pengalaman belajar, menentukan evaluasi dan menentukan desain. Yang kelima yaitu model Rep-Taylor disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik, masyarakat, dan pengembangan iptek. Tahap pengembangan kurikulum Taylor
menentukan tujuan, proses pembelajaran, dan evaluasi pembelajaran. Organisasi pengalaman belajar. Yang kelima yaitu model demonstrasi. Melihat solusi untuk memberikan jalan keluar yang baik. Terdapat dua bentuk dalam model pengembangan demonstrasi. Yang pertama, sekelompok guru melakukan penelitian dan pengembangan yang menghasilkan suatu model kurikulum. Yang kedua, guru mengadakan eksperimen yang akan memunculkan model yang baru. Selanjutnya, yang keenam yaitu model lain dari model kurikulum. Yang pertama yaitu model Taba. Model ini menggunakan pendekatan akar rumput atau bagi perkembangan kurikulum. Taba percaya kurikulum harus dirancang oleh guru dan bukan diberikan oleh pihak berwenang. Yang kedua yaitu model Wheeler. Wheeler pada tahun 1967 mempunyai argumen tersendiri dari pengembangan kurikulum atau kurikulum dapat menggunakan suatu proses melingkar yang namanya setiap elemen saling berhubungan dan bertergantungan.